Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Luk Pitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang sapu apa, rahmah barokah salawat Allah curahkan untuk kita semua. Apa yang menjadi pernyataan dari Kiai Hanan Ihsan Madura terkait tidak sempurna seseorang tanpa belajar kepada keturunan Nabi atau dzurriyyah Nabi, atau kita harus belajar kepada dzurriyyah Nabi. Ya, kalau dzurriyyah Nabi alim, alama, ya secara akhlak sifatnya baik, ya tidak masalah toh, lebih baik itu. Tapi manakala dzurriyyah Nabi tidak alim, ya tidak alama, secara akhlak tidak baik, kan tidak harus. Kan jelas hadisnya kan begitu. Al ulama warisatul anbiya, bahwa ulama itu yang mewarisi ilmunya para nabi. Ya, belajar kepada ulama. Ulama kan orang yang ngerti ilmu agama dan mengamalkannya, tidak harus kepada dzurriyyah Nabi. Ini pendapat-pendapat yang keliru seperti itu kan tidak harus diikuti. Betul apa yang dikatakan oleh Kiai Hanan seperti itu. Jadi tidak harus kita ngaji atau menimba ilmu kepada dzurriyyah Nabi yang notabene tidak alim, tidak alamah, tidak secara sifat tidak baik akhlaknya, kan begitu. Alim tanpa adab juga tidak baik juga. Makanya ya ngaji kepada kiai-kiai lah di Nusantara ini, di Indonesia ini, yang notabene sudah diajarkan oleh para wali-wali songo yang betul-betul ajarannya itu bersanad kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dulu zamannya Nabi pun ya sebagai pemimpin juga yang meneruskan Abu Bakar. Abu Bakar juga bukan keputranya, akhirnya ke Umar. Umar juga keputraan tapi ke Utsman, baru ke Ali, kan begitu. Jadi tidak harus dzurriyyah Nabi yang melanjutkan segala ajaran-ajarannya. Ya orang yang mewarisi siapa? Ya alim ulama, kiai-kiai yang tahu persis mengenai sanadnya, mengenai ajaran-ajaran Rasulullah SAW, kan begitu. Untuk itu jangan sampai doktrin-doktrin ini kembali dimuvekan kepada masyarakat, apalagi masyarakat awam yang tidak tahu persis mengenai ilmu agama. Akhirnya doktrin-doktrin seperti ini kan diajarkan kepada mereka-mereka yang kurang paham. Kita simak videonya dari Kiai Hanan ya. Misalkan statement belajar kepada keturunan Nabi itu, belajarlah kepada keturunan Nabi itu lebih baik. Itu tidak pernah diajarkan dari zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai duriannya. Tidak ada statement seperti itu, bos. Dari zaman Nabi, dari sampai ke zaman sahabat, itu sudah biasa, bos, orang ngaji kepada sahabat yang bukan saudara Nabi, bukan keturunan Nabi, kepada tabi'in, kepada tabi'in tabi'in, sudah biasa, bos. Bahkan Imam Arba ada yang keturunan Nabi laki-laki, bos. Tapi kita nyatanya ikut beliau, bos. Nah, ini perlu. Jadi kalau sudah begitu sampian, berarti kalau harus mengikuti bergurunya kepada keturunan Nabi, bos, berarti sampian tidak ngikuti Imam Malik, Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, bos, termasuk Imam Syafi'i, bos. Lah ini ruwet nanti. Misalkan ada orang yang mengaku keturunan Nabi, sampian ini ikut saya saja, ngaji sama saya keturunan Nabi yang kesekian-sekian. Waduh, bahaya, bos, bahaya, bos. Janganlah, jangan. Ini sangat bahaya ini. Jadi akhirnya, bos, kalau sudah masyarakat, sudah orang awam sudah mempunyai pikiran ternyata kalau berguru kepada keturunan Nabi saja, jangan kepada yang bukan keturunan Nabi. Pindah semua nanti, bos. Nah, ketika pindah semua kepada yang ngaku keturunan Nabi, bos, kemudian yang diajarkan salah, bos. Lah, apa ruwet ini, bos? Ilmu itu bukan bin nasab, bos. Ya tuh, ini tidak ruwet. Kalau sudah menjadi pikiran orang awam ini ruwet nanti, bos. Kalau begitu nanti lama-kelamaan
rakyat itu berinovasi pikirannya. Loh kalau begitu kita ini ikut Syiah saja, kan itu keturunan Nabi ya. Iya ya, bisa kesimpulan begitu. Jadi kita ini harus benar di dalam, aduh ya Allah, jangan doktrin seperti itu bos. Sampian kalau ketemu Nabi sampian dimarahi. Setelah kita menyimak videonya dari Kiai Hanan, kita bisa menyimpulkan bagaimana dan kemana kita harus ngaji, menimba ilmu. Sudah terlanjur viral seperti ini kan harus ada yang mengkat ya. Sudah ada yang harus mengkanter, meluruskan, membenarkan, menasihati. Ini Kiai Hanan menyampaikan itu kan atas dasar kecintaannya kepada Indonesia, kepada masyarakat Indonesia, agar tidak keblinger, tidak ngaji kepada yang tidak bersanad secara ilmu, mungkin secara nasab, secara darah keturunan Nabi, tapi secara ilmu belum tentu mereka menguasai, belum tentu mereka alim, apalagi yang mereka asal pandai bicara ya, pinter dakwah, tidak ngerti dalil, maca kitab kebalik, nahwu sorofnya nggak bener, ya repot kalau kita harus ngaji kepada mereka yang tidak alim, tidak alamah, akhlaknya kurang baik. Ngaji ya kepada ulama-ulama, kiai-kiai Nusantara yang sanadnya sampai Rasulullah SAW, begitu. Ya, ini jadi perhatian kita semua. Semoga kita selalu diberkahi kalau ngaji kepada mereka yang sanadnya kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ngawur, tidak asal ngaji, nanti ya ilmunya ya bersanad apa tidak kan repot. Jadi kita harus hati-hati dalam memberikan pengertian ya kepada masyarakat, harus berdasarkan ilmu yang sesuai dan sanadnya itu nyambung kepada Rasulullah. Semoga apa yang disampaikan oleh Kiai Hanan itu bermanfaat. Oke, segala khilaf mohon maaf. NKRI Agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.